Shalom semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Sebelum mulai renungan pagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat dibangunkan dengan keadaan yang sehat dan dikumpulkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat dan dapat kita terapkan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, tema renungan pada pagi hari ini adalah ketaatan membawa berkat. Nah, sebelum menuju pada isi firman, isi renungan, mari kita membuka pada kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 20 hingga yang ke-21. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ayat yang ke-21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Nah, teman-teman, pada tema renungan pada hari ini itu kita membahas tentang ketaatan. Nah, ketaatan sendiri merupakan suatu tindakan yang berkenan kepada Allah. Atau secara luasnya kita bisa anggap kayak suatu tindakan yang kita lakukan yang sesuai dengan yang telah diperintahkan kepada kita. Nah, tapi ya teman-teman, sayangnya ketaatan sendiri itu mulai ditinggalkan semenjak kita semakin beranjak dewasa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena semenjak kita beranjak dewasa, emosi kita itu semakin dapat kita tunjukkan. Terlebih lagi yang namanya memberontak. Memberontak itu seperti halnya kayak kita sudah bisa menentukan pilihan kita sendiri. Tuh, makanya ketaatan sendiri mulai ditinggalkan oleh banyak orang yang sudah beranjak dewasa. Padahal kita tahu bahwa Abraham ketika dipanggil oleh Allah, dia mengikutinya dengan taat dan setia. Begitu. Dan Allah pun berjanji yang berada pada Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga yang berbunyi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, sesuai bacaan dari kitab Imamat tadi, Tuhan memberikan perintah untuk mengistirahatkan tanah dan membuat banyak pertanyaan dalam benak bangsa Israel yang berada pada ayat yang ke-20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Nah, pada kalimat yang dikatakan tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami, itu menunjukkan bahwa bangsa Israel telah mengikuti perintah Allah atau yang dapat disebut dengan ketaatan. Nah, maka dari situ teman-teman, Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran dan benak mereka, bangsa Israel. Maka Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Wih, keren ya ternyata. Dengan kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan diberikan berkat oleh Tuhan. Yang berarti tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Seperti contohnya bangsa Israel tadi, tidak ada alasan untuk tidak taat dalam mengistirahatkan tanah, karena Tuhan bukan saja memerintahkan, tetapi juga akan memberkati umatnya yang menaati perintahnya. Nah,
kita perlu ingat ya teman-teman, betapa pentingnya taat pada Tuhan dan firman-Nya. Jangan melakukan ketaatan dengan terpaksa. Jika kita melakukan ketaatan dengan terpaksa, maka hasil yang ditimbulkan tentunya tidak berarah ke arah positif, tetapi ke arah negatif. Karena kita melakukannya dengan tidak niat. Nah, maka dari itu kita perlu belajar dari ketaatan Tuhan Yesus pada Bapaknya, sekalipun harus berhadapan dengan penderitaan salib. Nah, ketaatan pada Tuhan juga harus dilakukan terus-menerus, terus-menerus. Mungkin ada banyak hal yang menghalangi ketaatan kita pada Tuhan, tetapi kita perlu ingat, jika kita melakukan ketaatan, maka Tuhan akan memberkati umat-Nya yang membuat kita mengarah ke arah yang positif. Yang berarti jika kita melakukan ketaatan tersebut, maka kita akan mendapatkan dampak yang baik. Seperti itu. Jadi teman-teman, inti renungan pada pagi hari ini adalah kita perlu melakukan ketaatan kepada Tuhan agar ketaatan tersebut membuahkan dampak yang baik bagi kita, atau juga dapat dibilang dengan Tuhan memberkati kita. Nah, sekian sedikit firman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita dapat mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi berkat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Semoga kita dapat melakukan ketaatan dengan sukacita ya Tuhan, agar menghasilkan sebuah dampak yang baik bagi kehidupan kita. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami kembali ya Tuhan, dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Tolong berkati dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.